Lah, malas met urung siap mengko tuh mengko. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, kondisi. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Gili Misteri. Gili Misteri pada malam hari ini tidak akan melakukan penelusuran ke kuburan, ke hutan, dan ke tempat-tempat angker lainnya. Selalu doa dipanjatkan kepada seluruh sahabat semuanya, terutama kepada sahabat subscriber Gili Misteri. Semoga sahabat selalu diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan, dan diberikan umur panjang. Allahumma amin. Tetapi Gili Misteri di sini ingin berbagi cerita tentang pengalaman Gili Misteri sendiri ya. Beberapa minggu terakhir ini Gili Misteri gagal masak nasi. Selalu saja masak sore, pagi sudah basah. Bukan berarti basi ya, cuman basah berair begitu. Ketika bertanya kepada orang yang berpengalaman tentang memasak, katanya itu juga bisa terjadi karena kurang bersihnya tempat nasi ataupun tempat untuk menanak nasi tersebut. Entah itu karena terkena air, terkena minyak, ataupun lainnya. Dan ada juga yang bilang katanya ketika mencuci beras kurang bersih. Ada juga yang bilang terlalu kebanyakan air, kurang tanak. Setelah Gili Misteri melakukan mungkin lebih bersih dalam mencuci beras, tempat nasi ya mungkin lebih bersih lagi, minyak juga tidak ada yang tergores ataupun menetes ke tempat nasi tersebut. Masak pun sudah sesuai dengan aturan, sudah tanak matang intinya lah. Namun selalu seperti itu ketika masak malam, sore lah ya. Masak sore, pagi sudah basah, bukan basi ya, basah begitu. Ya masih bisa dimakan. Cuman ya bagaimana sih nasi kalau sudah basah? Kalau basah sama air sayur apa air santan, kuah yang ada rasanya mungkin masih bisa dimakan. Tapi ini basahnya seperti basah terkena air. Nah, konon, setelah saya berkonsultasi dan bertanya-tanya kepada warga sekitar sini, dan ini pun saya baru tahu ya, dan jadi tahu karena bertanya. Ini ilmu jadinya. Nah, ini katanya itu terkena kali wara. Nah, dalam bahasa Sunda. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan kurang ini ya, kayaknya nggak ada bahasa Indonesia kaliwara itu. Intinya rindu berlebih kayaknya. Mungkin nanti kita sama-sama menemukan jawaban, mencari jawaban ya. Bagaimana pendapat teman-teman tentang kaliwara ini nanti di bahasa Indonesia kan, biar orang se-Indonesia ini tahu gitu. Bahasa Indonesianya kaliwara itu apa. Nah, menurut penjelasan orang yang lebih tahu, lebih tua, lebih berpengalaman gitu. Kaliwara itu adalah leluhur kita yang telah mendahului kita gitu, menjenguk kita. Nah, lalu jika nasi itu basah maka tersentuh oleh kaliwara tersebut, dan kaliwara ini juga bisa menimbulkan sakit kepada seseorang. Kan bingung kan mau dibahas Indonesia kan apa. Ini bukan dari luhur, tapi seandainya mungkin teman-teman juga akan teman-teman pernah mengalami ketika jauh merantau, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Nah, ketika teman-teman merasa sakit, tiba-tiba sakit ini gitu kan, tiba-tiba sakit padahal nggak masuk angin, nggak hujan-hujanan, kerja yang capek-capek amat, tiba-tiba sakit. Nah, itu juga kaliwara. Tapi kaliwara ini kan bingung, jadi kalau jelasin kalau nggak tahu ini bahasa Indonesia nya apa, intinya rindu berlebih lah. Berarti
bisa disimpulkan bahwa ketika sampean ataupun anda sakit gitu kan, di negeri orang ataupun di daerah yang jauh dari keluarga, mungkin ada salah satu anggota keluarga kita yang merindukan kita tapi berlebih, dipendam atau dibatin lah, cukup di dalam batin, akhirnya menimbulkan sakit tersebut kepada yang dirindukan. Nah ini hati-hati nih kalau begini ya. Dan ketika saya bahas masakan lagi ya, bahas masakan lagi. Nah, ini kalau menurut ini penjelasan dari orang-orang yang lebih tahu, ini sebelumnya kaliwara saya dapat ini dari tanah Sunda ini ya, sedangkan saya orang Jawa, jadi saya nggak baru tahu ini ya, alhamdulillah diberitahu ilmu yang baru. Dan nanti ditemukanlah jawabannya kaliwara itu di dalam bahasa Indonesia kan apa. Nah setelah beberapa kali masak nasi selalu terjadi seperti itu, selalu. Dan untuk menghindari kemubasiran nasi tersebut, makanya sekarang saya masak, jika masak nasi itu ya misalkan mau dimakan nggak dimakan, makan satu gelas gitu. Kalau untuk 2 orang 2 gelas seperti berasnya, jadi tidak tersisa nasi langsung dimakan, dan tidak itu. Dan itu sudah berlangsung lama, sekitar beberapa minggu lah ya. Saya coba lagi masak seperti biasa, masak biar nggak capek lah bolak-balik masak gitu, tapi selalu seperti itu. Nah untuk menghindari, katanya untuk menghindari menyembuhkan kaliwara tersebut, ada yang bilang katanya ketika masak kompor ataupun tungku yang kita gunakan itu ditabur garam. Nah seperti itu, jadi nanti tidak terjadi nasi basah lagi. Nah dan kaliwara ini juga gitu kan bisa menimbulkan kesurupan lah, bisa gitu ya. Nah ini biasanya terjadi kepada orang yang hajatan gitu, entah itu sunatan, pengantenan ataupun yang lain-lain, karena kebiasaan orang Indonesia masih menjunjung tinggi adat gitu kan, tradisi, sehingga ketika mau berhajatan, melakukan sebuah hajat itu kan, pesta pernikahan ataupun sunatan, itu kita akan berziarah, berkirim doa kepada leluhur kita. Dan apabila salah satu ada yang lupa tidak dikirimkan doa, itu juga seperti itu, maka hajatan akan selalu ada masalah, seperti kesurupan kepada yang punya hajat, ataupun masakan tadi itu ya gitu berair gitu. Ini bukan basi ya, tapi berair. Nah untuk teman-teman yang baru tahu ataupun baru mengetahui tentang kaliwara tersebut, seperti saya juga baru tahu, mari kita sama-sama menemukan jawaban gitu. Ya, dan Gil misteri sih antara percaya dan tidak percaya, intinya ini kan mitos. Namun Gil misteri selalu berpikir positif, nah mengambil hikmah dari segala cerita, dari semua cerita. Kalau diambil dari hal yang positif, Gil misteri mengambil seandainya gitu kan, seandainya cerita itu benar kaliwara, bahwa leluhur kita yang datang menemui kita karena rasa kangennya terus menyentuh makanan kita gitu, itu ya saya berpikir positif aja, itu sebagai pertanda bahwa leluhur kita ingin dikirimi doa. Makanya segera ingat ya, ketika teman-teman mengalami hal yang Gil misteri tadi ceritakan, mungkin ingat siapa leluhur kita yang kiranya sudah mendahului kita dan malah jarang kita kirimi doa gitu. Itu sisi positifnya. Nah kalau yang berpikir negatif itu kan aduh gimana ya, pokoknya jangan pernah berpikir negatif, berprasangka baik itu lebih baik begitu. Kenapa banyak ngomong begitu ya, begitu memang. Nah kaliwara juga datang ketika kita terlalu banyak pikiran, entah itu memikir masalah hidup, entah itu masalah yang lain-lain ya, intinya kita sedang banyak pikiran. Biasanya leluhur kita akan datang dan memberi tanda, yaitu menyentuh makanan kita sehingga berair, dan kita akan teringat kepada leluhur kita, baru kita berkirim doa. Nah sedangkan kalau nggak nasinya nggak dikasih basah-basah itu, mungkin gitu kan, kita malah nggak ingat kepada leluhur kita yang sudah meninggalkan kita gitu.
Dan seperti biasa ya, Gili Misteri tidak ingin menggiring ataupun memaksa cara pandang sedulur atau sahabat-sahabat semua tentang hal-hal mitos gitu. Tapi paling tidak Gili Misteri selalu memberikan dua pilihan. Terserah sahabat mau kekeh ataupun teguh dengan kepercayaan sahabat misteri yang lama, ataupun perlahan mengubah cara pandang sahabat semua. Oke, demikian tadi mungkin penjelasan dari Kaliwara, dan jangan lupa komen, subscribe, like, dan bagikan jika kiranya video ini bermanfaat, agar channel ini lebih berkembang dan lebih memberikan manfaat kepada orang lain. Oke, Gili Misteri tidak suka cerita belaka, tapi Gili Misteri selalu mencari fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.